Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mediana Kusuma Dewi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan digital society dan fans culture, dan pengalaman saya yang berkaitan dengan kedua materi tersebut. Sekarang saya akan masuk kepada materi pertama, yakni digital society. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan digital society itu? Nah, digital society ini mengacu pada komunitas atau sekelompok individu yang sangat bergantung pada teknologi digital untuk komunikasi, berbagi informasi, dan juga aktivitas sehari-hari. Di era modern ini, konsep masyarakat digital mencakup penggunaan ponsel pintar, platform media sosial, belanja online, dan juga layanan digital lainnya secara meluas. Hal ini telah merevolusi cara orang untuk terhubung, mengakses informasi, dan menjalankan bisnis yang mengarah pada peningkatan kenyamanan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, masyarakat digital ini juga melibatkan integrasi teknologi ke dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah. Lalu, transformasi ini telah mengarah pada digitalisasi ruang kelas, telemedicine, dan inisiatif e-governance yang membuat semua layanan lebih mudah diakses dan juga menjadi lebih efisien. Selain itu, masyarakat digital juga telah meningkatkan keprihatinan terhadap privasi, keamanan cyber, dan juga kesenjangan dalam digital, yang menyoroti perlunya kebijakan dan peraturan untuk memastikan akses dan perlindungan yang adil bagi semua individu. Masyarakat digital juga telah membuka jalan bagi peluang dari industri baru seperti munculnya pekerjaan yang terhubung dari jarak jauh dan juga gig ekonomi. Dengan kemampuan untuk bekerja dari mana saja dan terhubung dengan klien secara global, individu kini telah memiliki lebih banyak fleksibilitas dan otonomi dalam karir mereka. Selain itu juga masyarakat digital telah menumbuhkan budaya pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan, karena setiap orang harus beradaptasi dengan lanskap teknologi yang terus berubah. Sering dan perkembangannya zaman, sangat penting bagi individu dan komunitas untuk merangkul literasi digital dan memastikan bahwa setiap orang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berkembang di era digital ini. Masyarakat bertransformasi melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, perangkat seluler, dan juga platform digital lainnya untuk mengubah cara individu, kelompok, dan juga organisasi dalam berinteraksi, bekerja, dan juga mengakses informasi tertentu. Masyarakat digital ini mencakup struktur sosial, politik, dan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh konteks digital. Hal ini mencakup pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang kehidupan seperti komunikasi, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, politik, dan juga bisnis. Masyarakat digital ini juga mencakup pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang kehidupan seperti komunikasi di rumah, tempat kerja, dan masyarakat secara luas. Untuk digital society ini sebenarnya punya beberapa karakteristik yang jelas. Seperti misalnya yang pertama adalah ketertarikan masyarakat kepada teknologi. Masyarakat yang hidup di era digital di mana teknologi sudah merambah kemana-mana, pasti punya ketertarikan tinggi pada internet. Mereka selalu ingin tahu akan kemajuan dari perkembangan digital yang senantiasa terbarui dan mencari tahu bagaimana teknologi tersebut bisa meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Lalu yang kedua ada kemudahan akses. Kemudahan akses ini membuat masyarakat seringkali mengakses internet dengan leluasa. Mereka bisa mengakses informasi maupun hiburan dengan mudah di era yang ramai dengan budaya digital ini. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi. Dalam era digital seperti ini, masyarakat diperkenankan untuk berpartisipasi secara aktif dalam ruang lingkup digital. Mereka dapat bebas mengekspresikan apapun di dunia digital ini, seperti misalnya menulis blog, forum online, dan juga bermain media sosial.
Lalu keempat atau yang terakhir adalah orientasi global. Masyarakat digital dalam era sekarang ini menjadi sangat mudah terhubung dengan dunia luar. Mereka dapat dengan mudah bertukar informasi maupun berhubungan melalui teknologi digital yang sudah sangat bebas ini. Tapi seiring dengan perkembangan masyarakat digital ini juga memunculkan serangkaian tantangan dan kekhawatiran. Privasi dan keamanan cyber juga menjadi isu utama dalam era digital ini. Dengan individu dan organisasi yang menghadapi ancaman pembobolan data, pencurian identitas, dan juga penipuan online. Kesenjangan digital yang mengacu pada kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi digital dan mereka yang tidak memiliki akses. Itu juga menjadi masalah yang mendesak. Lalu kemudian, kesimpulannya masyarakat digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita berkomunikasi, mengakses informasi, dan juga melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini telah merevolusi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, sehingga mudah diakses dan juga lebih efisien. Namun hal ini juga menghadirkan tantangan privasi, keamanan cyber, dan juga kesenjangan digital yang perlu diatasi melalui kebijakan dan peraturan. Meskipun demikian, masyarakat digital telah membuka peluang dan industri baru yang memungkinkan individu untuk bekerja dari jarak jauh dan mengejar karir yang lebih fleksibel. Nah, untuk pengalaman sebagai masyarakat digital atau digital society ini sendiri, jujur dapat benar-benar saya rasakan ketika munculnya COVID-19 beberapa tahun sebelumnya, terutama dalam bidang pendidikan. Secara mendadak, semua pembelajaran dialihkan secara daring. Yang jujur membuat kaget dan kagok. Karena yang biasanya pembelajaran luring dan daring ini dibagi secara merata, namun tiba-tiba semuanya dialihkan menggunakan media digital yang membuat semua orang harus secara mendadak belajar dari awal tentang pemanfaatan teknologi itu. Lalu kemudian pengalaman lainnya adalah saat sedang berbelanja online. Biasanya ketika ingin berbelanja, dulu saya akan pergi ke pasar atau supermarket terdekat. Namun sekarang semuanya bisa dilakukan hanya melalui media digital yang hanya dengan sekali klik itu sudah bisa terbeli. Bukan belanja biasa saja, namun jika mau membeli makanan cepat saji saja itu bisa dilakukan secara online sekarang. Lalu selanjutnya masuk ke dalam fans culture. Fans culture atau budaya penggemar ya. Fans culture atau budaya penggemar ini merujuk kepada komunitas yang terbentuk di sekitar penggemar dari suatu karya seni seperti film, buku, musik, maupun juga permainan video. Fans culture ini ditandai dengan antusiasme yang tinggi, dedikasi yang kuat, dan partisipasi yang aktif dari para penggemar dalam berbagi dan memperluas ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari hal yang mereka suka itu. Fans juga melibatkan diskusi, pembuatan karya seni, cosplay, pertemuan penggemar, dan bahkan pembentukan komunitas online juga. Budaya ini menciptakan ruang yang aman bagi para penggemar untuk saling terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat dan kesukaan yang sama atau bisa disebut dengan satu fandom. Fans culture ini merupakan fenomena yang cukup menarik dan kompleks. Karena dalam budaya ini, penggemar tidak hanya sekedar menyukai suatu karya seni, namun mereka juga terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan karya seni tersebut. Mereka tidak hanya menjadi penonton yang pasif, namun juga menjadi kontributor aktif dalam mengembangkan dan memperluas dunia yang ada dalam karya tersebut. Nah, salah satu ciri khas dari fans culture adalah antusiasme yang tinggi. Para penggemar seringkali memiliki rasa kecintaan yang mendalam terhadap karya yang mereka sukai, dan mereka rela menghabiskan waktu, energi, uang untuk mempelajari segala hal tentang karya tersebut. Mulai dari latar belakang cerita, karakter, hingga detail-detail kecil yang mungkin saja terlewatkan oleh orang awam. Mereka juga seringkali memiliki koleksi barang-barang terkait karya atau idol tersebut, seperti misalnya merchandise, album, poster, atau bahkan replika dari objek-objek yang ada dalam karya tersebut. Fans culture ini
lebih ke melibatkan partisipasi aktif dalam berbagai pengetahuan maupun pengalaman. Biasanya para penggemar seringkali terlibat dalam diskusi-diskusi online maupun juga offline untuk membahas dan menganalisis berbagai aspek dari karya yang mereka sukai tersebut. Mereka biasanya saling bertukar pendapat, teori, dan juga spekulasi tentang apa yang mungkin terjadi dan tidak terjadi di masa depan dalam karya tersebut. Diskusi itu biasanya memperkuat ikatan antara para penggemar tersebut. Lalu selain itu, fans culture ini juga melibatkan pembuatan karya seni atau fan-made. Para penggemar seringkali menghasilkan karya-karya kreatif berdasarkan karya yang mereka sukai, seperti misalnya fanfiction, fan art, atau fan video. Mereka menggunakan imajinasi dan keterampilan mereka untuk mengembangkan cerita-cerita baru yang mereka buat. Mereka juga menggambar karakter-karakter favorit mereka atau membuat cuplikan video yang menggambarkan momen-momen penting dalam karya tersebut. Karya-karya ini tidak hanya menjadi ekspresi dari rasa cinta atau apresiasi para penggemar terhadap karya tersebut, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan hiburan bagi para penggemar lainnya. Lalu selain kegiatan-kegiatan di atas, fans culture ini juga melibatkan pertemuan penggemar dan juga pembentukan komunitas online. Para penggemar seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan untuk saling bertemu, berdiskusi, dan juga berbagi pengalaman tentang karya yang mereka sukai. Biasanya pertemuan-pertemuan ini menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk saling berinteraksi dan juga memperkuat ikatan mereka sebagai para penggemar atau sebagai satu fandom. Selain itu, dengan adanya internet, para penggemar juga biasanya membentuk sebuah komunitas online di mana mereka dapat terhubung dengan penggemar lainnya dari berbagai belahan dunia tanpa terbatas bahasa ataupun jarak. Komunitas online ini biasa menjadi tempat di mana para penggemar dapat berbagi pengetahuan mereka, pengalaman, dan juga membagikan karya-karya yang mereka buat dengan para penggemar lainnya. Secara keseluruhan, fans culture ini lebih ke menciptakan ruang yang aman bagi para penggemar untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat dan kesukaan yang sama. Dalam hal ini satu fandom ya. Kultur ini juga memperkaya pengalaman penggemar dan memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan rasa cinta dan juga apresiasi mereka terhadap karya atau idol yang mereka sukai. Dan dengan adanya budaya penggemar atau fans culture ini, penggemar tidak hanya menjadi penonton pasif, mereka juga aktif dalam dunia karya tersebut, entah dalam membuat karya atau mengomentari sesuatu tentang karya tersebut. Lalu untuk pengalaman saya dalam berpartisipasi dalam fans culture ini, pengalaman saya mungkin sebagai seorang K-popers. Sebagai seorang K-popers, saya seringkali memantau jadwal comeback maupun variety show idol-idol kesukaan saya. Lalu juga saya seringkali meninggalkan komentar di tiap postingan yang mereka unggah, atau juga memposting ulang postingan yang mereka unggah. Nah, jika para K-popers buat karya seni atau cover, saya dulu pernah ikut juga membuat gambar digital dan mengunggahnya ketika ulang tahun idol saya datang. Lalu mungkin untuk pengalaman lainnya adalah ketika saya mengcover lagu-lagu maupun dance mereka. Kemudian mungkin ketika saya menonton acara variety show maupun konser atau acara award mereka bersama teman-teman sama K-popers atau sesama fandom. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini tentang materi digital society dan juga fans culture. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.